Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial Telegram untuk pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan dan mengumpulkan jawaban di Telegram dengan bantuan bot. Jadi bot ini multifungsi, kita bisa bikin banyak hal. Kita juga bisa memanfaatkan bot-bot yang sudah dibuat oleh orang lain dan kita tinggal pakai begitu saja. Untuk kali ini kita akan membuat pertanyaan dengan bot yang kita buat sendiri. Nah, kita akan menambahkan pertanyaan dalam bot yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kalau Anda belum tahu cara membuatnya atau Anda mau membuat sesuai seperti yang sudah saya buat ini, Anda tinggal lihat saja di deskripsi di video nomor 3 itu. Nah, itu adalah cara untuk membuat bot seperti yang akan saya buka ini. Nah, cara membuat bot seperti ini. Jadi, kalau Anda sudah membuat bot seperti ini, kita akan menambahkan pertanyaan. Jadi kalau di video-video sebelumnya itu di nomor berapa saya lupa itu ya, lihat di deskripsi. Itu kan ada cara membuat polling atau quiz. Nah, polling atau quiz itu jawabannya ya pilihan gitu. Ada multiple choice yang kemudian kita pilih gitu. Tapi kali ini kita akan membuat pertanyaan yang kita bebas untuk menentukan model jawabannya. Boleh multiple choice bisa, atau bisa juga jawaban yang sifatnya bebas, jadi teks bebas, pertanyaan isi gitu. Nah, nanti jawaban-jawaban dari mahasiswa itu semua bisa kita lihat di bot gitu. Jadi tidak lalu kemudian kita masukkan ke grup Telegram sehingga grupnya bakal penuh dengan mahasiswa yang menjawab pertanyaan itu. Enggak, nanti jawabannya akan dikumpulkan di bot dan hanya kita yang bisa melihat jawabannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buka botnya dulu ya. Nah, kalau tampilan menu-menu bot belum seperti ini, gampang, tinggal di sini biasanya ada tulisan back begitu. Jadi back saja sampai kemudian tampilan botnya akan seperti ini. Jadi ini menu utama yang akan tampil ketika kita pertama kali membuka bot. Nah, yang perlu kita lakukan kalau kita ingin membuat pertanyaan adalah ini, kita klik custom commands ini. Kita klik ini, lalu kemudian kita klik create commands. Setelah itu kita tinggal menuliskan perintahnya, dan jangan lupa perintah itu harus selalu dimulai dari garis miring. Jadi kita ketikkan perintahnya, taruh kata misalnya apa, misalnya pertanyaan 01 misalnya. Ini bisa kita pakai untuk macam-macam, bisa untuk memulai diskusi kelas. Jadi sebelum diskusi kita ingin tahu pendapatnya mahasiswa misalnya, atau bisa juga kita pakai untuk soal UTS, UAS itu bisa. Ini kita tulis perintahnya, lalu kemudian kita klik send. Nah, setelah itu kemudian kita klik ini add question ini, add question. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada 3 pilihan. Mau simple question itu berarti ya jawabannya berupa teks gitu. Ini pertanyaan essay, teksnya bebas, mahasiswa boleh menjawab bebas, tidak ada jawaban yang sudah disediakan sebelumnya. Lalu ada multiple choice ini berarti jawabannya sudah kita sediakan ABC misalnya. Dan terakhir, sorry, yang kedua ini multiple answer question. Jadi mahasiswa boleh menjawab dengan banyak jawaban. Jadi misalnya dia menjawab dengan tag, lalu kemudian juga mengirim mengirim file misalnya. Ini terutama kalau kita menginginkan mahasiswa itu mengupload file tugasnya di sini misalnya. Nah, bisa kita pakai yang ini, multiple answer question ini, atau bisa juga simple question juga bisa. Kita bisa mengirim file di sini. Jadi gampang-gampangannya kalau ini jawabannya hanya satu, yang ini boleh menjawab beberapa kali gitu. Mahasiswa boleh menjawab beberapa kali.
Kalau multiple choice ini ya sama seperti biasa lah, kita sediakan jawabannya A, B, C, D, dan mahasiswa hanya boleh memilih satu di antara jawaban-jawaban itu. Oke, sekarang kita akan contohkan simple question saja biar mudah ya. Simple question. Nah, seperti ini, baru kemudian kita tuliskan pertanyaannya. Misal, menurut Anda, apakah, karena ini teori sosiologi klasik, jadi kita pakai pertanyaan teori sosiologi klasik. Apakah teori hukum 3 tahap Comte masih relevan untuk menjelaskan kehidupan masyarakat modern? Nah, misalnya gini ya. Nah, kalau seperti ini, lalu kemudian kita klik ini send, ini kita klik send. Ini saya pakai versi desktop ya. Nah, kalau pakai versi smartphone sama saja caranya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau kita cuma mau satu pertanyaan, tinggal kita save begitu saja. Tapi kalau misalnya kita maunya ada 2 pertanyaan, ya kita tambahi ini add question ini ya. Lalu kemudian sama kayak tadi itu, ini simple question saja, dan kita tulis pertanyaan kedua. Ya biar nggak repot-repot, ini kita tulis pertanyaan kedua gitu saja lah ya. Pertanyaan kedua. Lalu kemudian kalau sudah oke, hanya 2 pertanyaan, misalnya kita tinggal save. Kalau ditambah ya tambah lagi saja. Kita klik save. Nah, sudah. Jadi di sini sudah ada perintah pertanyaan 01. Selanjutnya kita akan memasukkan pertanyaan ini menjadi menu. Caranya seperti di video tutorial nomor 3 itu, part 3 itu ada di deskripsi. Kita klik saja ini config main menu ini. Lalu kemudian karena kita mau menjadikan pertanyaan itu untuk mengawali diskusi di pertemuan kelas, maka kita akan memasukkan menu pertanyaan itu ke menu pertemuan kedua ini misalnya. Jadi kita mau diskusi di pertemuan kedua. Nah, sebagai cara untuk mengawali diskusi, kita mengumpulkan pendapat mahasiswa. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik saja pertemuan kedua ini, lalu kemudian kita klik lagi di sini pertemuan kedua, dan kita tambahkan menu. Nah, ini menu, ini perintah pertanyaan tadi itu kita tambahkan dan kita jadikan menu. Nah, apa misalnya kita kasih judul pertanyaan pra diskusi kelas misalnya, agak panjang, enggak apa-apa, enggak jadi soal. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada pertanyaan pra diskusi kelas. Ini berarti pertanyaan kita sudah jadi dan siap untuk di-share ke mahasiswa. Kita tinggal menuliskan di chat grupnya bahwa di pertemuan kedua ada pertanyaan yang harus dijawab dulu oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana tampilannya di Telegramnya mahasiswa. Nah, ini misalnya ya, ini di samping kiri ini adalah Telegramnya mahasiswa. Kita tadi memberikan pertanyaan itu di bot mata kuliah TSK. Nah, kita akan buka sebagai mahasiswa. Nah, ini sebentar, kita akan back dulu. Nah, ini adalah tampilan pertama, tampilan utama ketika mahasiswa membuka bot yang sudah kita buat, yang di dalamnya sudah kita isikan pertanyaan. Nah, mahasiswa tinggal melihat saja di pertemuan kedua ini misalnya. Tadi kan kita memasukkannya di pertemuan kedua, tinggal diklik saja. Nah, di sini ada menu lagi namanya pertanyaan pra diskusi kelas. Nah, mahasiswa harus mengklik ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaannya, tinggal kita jawab misalnya sebagai mahasiswa kita menjawab.
apa misalnya masih relevan misalnya, dan seterusnya. Jadi ini jawabannya mestinya panjang. Lalu kita kirim, mahasiswa mengirimkan jawabannya. Nah, maka akan muncul pertanyaan kedua. Nah, di sini misalnya jawaban 2 misalnya. Lalu dikirim lagi. Nah, sudah selesai. Berarti pertanyaannya sudah terkirim, dan di Telegram dosen di sini akan ada notifikasi bahwa ada mahasiswa yang sudah menjawab pertanyaan itu. Misalnya di sini ada notifikasinya. Kita tinggal buka saja. Di sini ada view replay. Kita buka saja di sini. Nah, oke. Sepertinya belum berjalan dengan baik. Kalau seperti ini, kalau ada problem seperti ini, kita tidak bisa melihat jawabannya. Kita tinggal sini saja, kita lihat jawabannya di sini. Kita go back dulu. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita go back lagi, 1 kali lagi, dan lalu kita klik yang ini, form replies ini. Form replies. Nah, ini pertanyaan yang mau kita lihat jawabannya. Nah, di sini ada tulisan view replay, ini kita klik saja. Nah, kita lihat bahwa ada mahasiswa namanya Rumah Sosiologi menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama ini jawabannya, pertanyaan kedua ini jawabannya. Jadi misalnya nanti ada mahasiswa yang menjawab pertanyaan lagi misalnya ya. Kalau kata misal ini saya coba menjawab dengan akun yang berbeda melalui smartphone saya misalnya ya. Jawaban singkat saja, jawaban ngarang saja ya. Kita tulis 1, 2 misalnya. Nah, di situ akan ada notifikasi di Telegram dosen ini, akan ada notifikasi bahwa ada mahasiswa lain yang sudah menjawab. Kalau kita ingin tahu siapa yang menjawab dan apa jawabannya, tinggal kita klik saja ini view replay tadi itu, kita klik lagi. Nah, di sini sudah ada yang menjawab, ini namanya Kiens ini. Kemudian ini jawabannya, dan ini juga jawaban dari pertanyaan kedua. Oke, seperti itu mudah cara untuk membuat pertanyaan, baik itu untuk mengawali diskusi kelas atau misalnya untuk keperluan UTS dan UAS atau keperluan lain. Oke, masih akan ada lagi video yang akan saya buat untuk Telegram untuk pembelajaran ini. Jadi kita ketemu di video selanjutnya.